Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu mahasiswa Universitas Terbuka dalam mata kuliah PKP. Tidak terasa pada kesempatan ini kita sudah memasuki tutorial ke-6 ya. Nah, untuk tutorial ke-6 ini perlu diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa kegiatan kita materinya tentang penulisan laporan PKP. Ini terkait dengan bab 2, bab 4 dan bab 5. Nah, namun di dalam kesempatan ini Bapak akan mencoba untuk mengulas ya apa yang sudah kita pelajari atau kita bahas bersama pada materi tutorial kelima. Nah, maka dari itu tentunya di dalam kesempatan ini Bapak akan menampilkan PowerPoint yang minggu yang lalu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, minggu yang lalu untuk tutorial yang kelima, judul materi kita penulisan laporan PKP bab 1 dan bab 3. Kok di sini tidak ada bab 2, Pak? Nah, ini memang di bab 2 itu dipelajari pada tutorial ke-6. Oke Bapak Ibu, terkait dengan materi yang ini perlu diketahui bahwa seperti yang dijelaskan minggu yang lalu, untuk bab 1 dan bab 3 ini tentu harus kita tulis ya. Nah, sebagaimana yang disampaikan pada minggu yang lalu bahwa laporan PKP itu secara umum ya, untuk tampilannya seperti ini, mulai dari format laporan, halaman judul, lembar pengesahan, daftar isi, ada bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 pelaksanaan perbaikan, kemudian bab 4 hasil dan pembahasannya, dan bab 5 kesimpulan dan saran. Ikut ada di dalam laporan itu daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Nah, pada tutorial kelima pembahasan kita itu pada bab 1 dan bab 3, tapi tidak membahas bab 2 karena bab 2 itu dibahas pada minggu ini. Nah, coba kita lihat apa saja yang harus ada di dalam bab 1 itu. Nah, di dalam bab 1 itu harus ada latar belakang, ada perumusan masalah, ada tujuan perbaikan, kemudian ada manfaat perbaikan itu sendiri. Nah, maka berkaitan dengan ini perlu kita ketahui bahwa ketentuan laporan kita seperti yang sudah Bapak share ya. Di dalam bab 1 itu mulai dari bagian A latar belakang masalah sampai manfaat manfaat perbaikan itu dia memiliki kriteria masing-masing seperti yang dapat dilihat pada bagian yang ini. Sebagai contoh misalnya pada latar belakang masalah seperti yang Bapak jelaskan juga baik pertemuan yang lalu maupun yang sebelumnya lagi, itu harus tertulis tentang adanya penjelasan terkait masalah yang diteliti. Nah, terkait masalah yang diteliti ini tentu ada hubungannya dengan identifikasi masalah, kemudian menulis lebih dari satu masalah gitu kan, kemudian analisis masalahnya, kemudian menjelaskan masalah yang dipilih, penyebabnya apa, dampaknya apa, rencana solusi akan dilakukan apa. Nah, itu yang harus ada di dalam latar belakang masalah. Sementara untuk rumusan masalah itu sendiri kriterianya itu pertama menyebutkan kompetensi yang ditingkat itu apa, apakah misalnya hasil belajar atau motivasi, aktivitas kegiatan pembelajarannya atau apa yang mau ditingkatkan. Begitu juga dengan terkait dengan siapa yang diteliti. Nah, tentu siswa yang ada di SD sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Nah, maka dari itu dengan tahu kompetensi apa yang mau ditingkatkan kepada siapa
kompetensi itu ditingkatkan, kemudian bagaimana cara meningkatkannya. Maka di sini menyebutkan cara perbaikan pembelajaran yang akan dilakukan, apakah menggunakan pendekatan, model, strategi, atau kegiatan-kegiatan pembelajaran tertentu sesuai dengan yang menjadi rencana solusi yang sudah disebutkan pada bagian latar belakang masalah dengan didasarkan masalah yang teridentifikasi. Nah, kemudian daripada itu, dari rumusan masalah itu harus berkaitan dengan latar belakang. Nah, keterkaitannya itu baik dari segi yang ditingkatkan maupun siapa yang akan ditingkatkan atau subjek yang diteliti dan cara perbaikannya seperti apa, tentu berkaitan dengan apa yang sudah disebutkan di dalam latar belakang masalah. Nah, hal ini seperti yang disampaikan tadi, kompetensi yang ditingkatkan. Nah, tentu dari identifikasi masalah itu apa permasalahannya yang perlu ditingkatkan. Nah, maka permasalahan-permasalahan itulah yang nanti akan dilakukan PTK. Kemudian berikutnya menyebutkan siapa subjek yang diteliti. Nah, itu pada umumnya dilakukan kepada siswa yang mempelajari materi pembelajaran pada mata pelajaran tertentu. Kemudian berikutnya di sini menyebutkan cara perbaikannya. Nah, maka di sini setelah kita mengidentifikasi masalah, kemudian dari beberapa masalah yang kita temukan nanti kita pilih, gitu kan. Kemudian apa penyebabnya terjadinya masalah-masalah yang kita pilih itu. Kemudian apa pula dampaknya, gitu kan. Dan apa rencana solusi yang akan dilakukan. Nah, maka dari itu tentunya dengan adanya rencana solusi yang dilakukan itu, maka di sini harus di dalam rumusan masalah harus disebutkan cara memperbaiki pembelajaran itu. Maka disinilah terpenuhinya rumusan masalah itu berkaitan dengan latar belakang masalah. Nah, yang terakhir kriteria dari rumusan masalah itu adalah mengandung kata tanya dan tanda tanya. Jadi apakah, bagaimana, gitu kan, apakah terdapat, upaya, dan sebagainya. Nah, maka dari itu tentunya di dalam rumusan masalah itu harus dalam bentuk kalimat bertanya yang nanti di akhirnya adalah menulis tanda tanyanya. Kemudian setelah itu dari tujuan perbaikan, gitu kan, tujuan perbaikan. Nah, yang harus ada di dalam tujuan perbaikan itu tujuannya jelas dan logis. Tentu tujuan jelas dan logis itu tidak lari dari permasalahan yang diteliti, sebagaimana yang menjadi kriteria tujuan konsisten dengan rumusan masalah. Maka rumusan masalah itu diformulasi kembali menjadi tujuan perbaikan. Nah, dan terakhir di bab 1 itu memanfaatkan perbaikan, ditulis dengan jelas dan logis, manfaat berkontribusi nyata terhadap pembelajaran, apa yang akan diperbaiki, bermanfaat untuk gurunya, bermanfaat untuk siswanya. Nah, itu secara garis besar dari yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, di dalam kesempatan ini berkaitannya hal tersebut, Bapak akan memperlihatkan hasil diskusi kita atau penjelasan yang disampaikan pada pertemuan tutorial keempat yang lalu. Nah, ini penjelasannya, coba Bapak buka. Ya. Nah, seperti apa yang dikatakan yang bab 1 tadi, gitu kan. Bab 1 ini coba kita lihat ya. Nah, kalau kita lihat di sini upaya peningkatan motivasi dan pemahaman siswa, artinya dari apa yang akan kita lakukan tadi tentu tak luput dari permasalahan yang akan kita ajukan. Nah, setelah kita mengidentifikasi apa permasalahan yang ditemukan, apa penyebab terjadi masalah itu, kemudian apa rencana solusinya. Nah, maka dari hal itu juga lah kita mengawali sebuah latar belakang masalah.
Misal contoh sebagai pengantar ya, upaya peningkatan motivasi pemahaman siswa terhadap materi perkalian mata pelajaran matematika yang menggunakan model pembelajaran PBL (Problem Based Learning) dan media pembelajaran poster bagi siswa kelas 2 SD 238/7 Tanjung Putus 2. Nah, terkait dengan ini tentunya kita akan menggambarkan mana motivasi. Misal contoh di sini salah satu yang sangat penting dalam sebuah pembelajaran yang harus dimiliki oleh siswa itu adalah motivasi. Jika ya motivasi belajar tidak diiringi dengan motivasi yang baik tentunya dia tidak mampu beradaptasi dengan pembelajaran dengan baik pula. Agar siswa dapat belajar dengan giat, maka seorang guru itu harus menumbuhkan motivasi pada diri peserta didik. Misalnya dikutip pada bagian yang mana, ini sudah Bapak jelaskan pada saat kita melakukan kutipan atau mengutip sebuah tulisan. Nah, maka dari itu begitu juga dengan yang berkaitan dengan pemahaman gitu kan. Nah, maka berikutnya disampaikan lagi sehingga nanti di dalam sebuah pengantar latar belakang masalah itu sampai kita akan masuk kepada identifikasi masalah gitu kan, kemudian analisis masalah, alternatif dan solusi, pemecahan masalah. Nah, maka dari sini tentunya di sini Bapak sudah sampaikan ada pemahaman siswa setelah kita menjelaskan tentang motivasi. Seperti judul yang ada di atas ini kan, pemahaman motivasi dan pemahaman gitu kan. Nah, maka seberapa penting pemahaman itu di dalam sebuah pembelajaran yang diikuti siswa dijelaskan. Nah, maka dari itu tentunya ini akan berdampak ada sesuatu yang penting yang harus dilakukan, baik itu terkait dengan motivasi maupun pemahaman. Nah, maka dari itu nanti baru kita masuk kepada identifikasi masalah gitu kan. Nah, sebagaimana studi awal yang dilakukan di SD 238/7 ya, garing ya, Tanjung Putus 2, ditemukan beberapa hal yang dilihat sebagai potensi masalah diantaranya. Nah, ini tergantung kepada masalah yang teridentifikasi. Nah, ini nanti kita tinggal tuliskan saja. Nah, terkait dengan ini tentu apa penyebab masalahnya juga kita sampaikan melalui analisis masalah. Tapi kadangkala untuk menegaskan hal tersebut yang kita anggap suatu masalah, maka di sini Bapak juga menyarankan kita untuk menyampaikan teori para ahli tentang masalah yang akan diteliti. Nah, maka dari itu menjadi kekuatan ya bagi si peneliti untuk melakukan penelitian tersebut. Barulah berikutnya kita melakukan analisis terhadap masalah seperti yang ditampilkan, yang identifikasi masalah, menulis ya. Analisis masalah itu menjelaskan masalah yang diberi apa saja, penyebab terjadi masalah apa, kemudian dampaknya apa, apabila masalah tersebut dibiarkan saja maka rencana solusinya seperti apa. Nah, itu yang berkaitan dengan latar belakang masalah. Sementara rumusan masalah ya seperti yang disampaikan sini, kalau kita lihat dari teknik di sini ya, kriterianya pertama menyebutkan kompetensi yang ingin ditingkatkan, kemudian harus ada menyebut subjek yang diteliti, menyebut cara memperbaiki pembelajaran dan berkaitan dengan rumusan masalah, mengandung kata tanya, kemudian ada tanda tanya. Nah, maka dari itu kalau kita lihat di sini berdasarkan latar belakang yang dikemukakan terdahulu, maka rumusan masalah penelitian tindak laksana ini dapat dirumuskan. Kalau seandainya ini Bapak tulis secara terpisah seperti ini, yang mana sih Pak gitu kan, yang terkait dengan beberapa hal yang menjadi kriteria rumusan masalah tadi. Pertama, di sini dikatakan harus menyebut kompetensi yang ingin ditingkatkan. Nah,
terkait ini ya, coba kita lihat di sini, kita formulasikan ya rumusan masalahnya dari judul PTK-nya, upaya peningkatan motivasi dan pemahaman siswa terhadap materi perkalian mata pelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dan media pembelajaran roster bagi siswa kelas 2 SD 238-7 Nah, maka dari itu dengan judul PTK tersebut, apakah dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dan media pembelajaran poster dapat meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa pada materi perkalian mata pelajaran matematika kelas 2 SD 238. Nah, kriteria pertama harus menyebutkan kompetensi yang ingin ditingkatkan. Coba kita lihat kompetensi apa yang mau ditingkatkan di sini. Meningkatkan motivasi dan pemahaman. Nah, ini Bapak tandakan ya. Kemudian berikutnya kriteria menyebut subjek yang diteliti. Coba kita lihat di sini, gimana dia menyebutkan subjek. Nah, di sini disebutkan apakah dia model siswa. Nah, siswa ini, mohon maaf ya, siswa inilah yang disebut dengan subjek di dalam penelitian. Kemudian berikutnya ada cara memperbaiki. Nah, menyebutkan cara seperti apa meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa itu. Maka di sini dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran berbasis learning dan media pembelajaran poster. Bapak tandakan juga. Nah, kemudian berikutnya kriterianya itu adalah berkaitan dengan latar belakang masalah. Nah, karena permasalahan yang mau diteliti itu sudah dijelaskan tadi, sudah cocok dan sesuai. Tidak boleh misalnya yang teridentifikasi itu berbeda dengan apa yang dirumuskan di dalam masalah, maka dia harus sejalan. Nah, berikutnya lagi Bapak Ibu sekalian, kriteria berikutnya adalah mengandung kata tanya dan tanda tanya. Nah, bagaimana kata tanyanya? Apakah? Nah, ini ditandai ya. Kemudian ada tanda tanya. Nah, sementara yang lain itu adalah kelengkapan. Ini Bapak tandai tidak lengkap. Oke. Jadi ada 4 ya kriteria ataupun 5 kriteria yang terdapat di dalam di dalam rumusan masalah itu terpenuhi. Jadi contohnya, apakah dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dan media pembelajaran poster dapat meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa dalam materi pembelajaran. Jadi terkait dengan ini, sebagaimana yang menjadi kriteria, yang pertama mana yang ditingkatkan, kemudian ada subjek yang ditingkatkan, kemudian bagaimana cara meningkatkannya, kemudian mengandung kata tanya ya, kata tanya dan tanda tanya. Nah, kemudian diikuti dengan harus sejalan atau berkaitan dengan rumusan masalah. Nah, itu sebagai contoh dari rumusan masalah. Sementara itu ya, yang terkait dengan tujuan penelitian perbaikan pembelajaran, ini Bapak dekatkan ya. Nah, coba kita lihat di sini apa yang menjadi kriteria. Nah, tujuan perbaikan itu tujuannya harus jelas dan logis. Tujuan konsisten dengan rumusan masalah. Jadi logis itu yang sesuai ya. Maka dari itu tentunya di dalam tujuan perbaikan ini boleh kita buat seperti ini, tujuan penelitian perbaikan pembelajaran ini sesuai yang tertulis di dalam buku PKP kita. Tapi bisa juga kita tulis seperti ini, tujuan perbaikan juga bisa.
Nah, maka kalau kita lihat dari rumusan masalah tadi, maka di sini penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi siswa, juga sama seperti yang ditandai dengan tanda kuning ini. Pada mata pelajaran materi perkalian, ini materi perkalian mata pelajaran matematika juga sama, yang tidak diarsir. Kemudian menggunakan model pembelajaran problem based learning dan media pembelajaran poster, sama seperti yang warna biru. Nah, berarti kita bisa pastikan bahwa tujuan perbaikan ini sudah sesuai dengan rumusan masalah. Kemudian yang terakhir ya, pada bab 1 itu memanfaatkan penelitian perbaikan pembelajaran, atau di dalam format di sini hanya manfaat perbaikan saja. Apa kriterianya? Ditulis dengan jelas dan logis, sama seperti tujuan perbaikan tadi. Kemudian manfaat kontribusi nyata terhadap pembelajaran itu apa? Nah, itu menjadi kriteria. Coba kita lihat, dengan selesainya penelitian tindakan kelas ini diharapkan bermanfaat: 1. Sebagai kontribusi terhadap pembelajaran matematika. Ya, misalnya kalau mau ditulis secara lengkap tentang materi perkalian mata pelajaran matematika, bisa juga. Nah, kemudian menjadi salah satu syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah PKP. Nah, jadi dengan demikian tentu di sini kita sudah bisa lihat manfaat dari perbaikan itu sudah disampaikan secara jelas ya dan tegas. Nah, demikian Bapak Ibu yang terkait dengan bab 1. Oke Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya lagi tentang bagaimana bab 1 ini, kita coba cek ya tugas teman kita yang sudah mengumpulkan tugas yang ada di bab 1. Nah, di dalam hal ini izinkan Bapak membuka LMS ya. Ada tugas yang sudah dikerjakan oleh Ibu Winasih. Nah, coba kita lihat bagaimana tugas bab 1 untuk Ibu Winasih. Oke, ini Bapak simpan terlebih dahulu. Nah, ini supaya nama filenya sama. Tugas, kemudian di sini laporan draft bab 1 sampai bab 3 ya. Nah, itu Ibu ngasih. Oke, ini supaya Bapak Ibu juga bisa melihat apa yang kita bicarakan. Ini juga Bapak upload ke laporan ya PKP ataupun draft laporannya. Ini Bapak ini terlebih dahulu, misalnya laporan draft laporan PKP bab 1 sampai bab 3. Oke. Nah, yang laporan Ibu Winasih ini Bapak upload secara online. Sebentar ya. Nah, ini laporan Ibu Winasih. Ini akan Bapak share miliknya supaya nanti kita bisa langsung cek bagaimana tugas Ibu Winasih ini. Coba Bapak kembali ke
pertemuan atau sesi 5 ya kemarin yang ada laporan PKP, diskusi laporan PKP ya kalau nggak salah di sini ya, betul sekali. Nah, di dalam yang ini Bapak akan upload ya, sebagai contoh nih Bapak apply laporan PKP draft ya. Draft bab 1 sampai 3 ya. Ibu Winasih atau atas nama ya, atas nama Winasih pada link berikut. Nah, ini Bapak paste di sini ya. Jadi silakan bagi yang mau lihat apa komentar Bapak yang ada di dalam laporan ini. Masih dalam proses, mohon bersabar. Atau kita langsung saja jalan ya. Coba kita buka. Nah, ini laporan Ibu Winasih ya. Ini yang Bapak kirim tadi ya. Ini bagi teman-teman mau lihat, nah bisa lihatnya di sini. Atau ini Bapak edit bisa lebih jelas. Draft laporan bahkan ini ya. Batch. Untuk video atau harapannya keluar reply-nya nih. Laporan PKP draft bab 1 sampai bab 3 atas nama Winasih Post Forum. Belum selesai. Kok lama ya? Apa ya masalah, atau nanti kita cek lagi. Nah, terkait dengan ini tentunya kita ingin mengkonfirmasi apakah ya latar belakang masalah yang disusun oleh Ibu Winasih ini sudah sesuai dengan kriterianya atau bagaimana. Nah, di sini misalnya sebagai contoh ya, latar belakang itu harus menjelaskan latar belakang terkait masalah yang diteliti, yaitu terkait dengan identifikasi masalah dan analisis masalah. Nah, identifikasi masalah itu menulis lebih dari satu masalah-masalah yang teridentifikasi. Untuk analisis masalah, menjelaskan masalah yang dipilih, penyebabnya, dampaknya, kemudian rencana solusinya. Nah, maka dari itu perlu diingat Bapak Ibu, sebelum materi inisiasi keempat ini, coba Bapak buka ya, apa poinnya. Kemarin kalau nggak salah yang ini ya. Nah, yang namanya di dalam latar belakang masalah itu, yang paling penting itu mengembangkan alternatif tindakan ya, analisis masalah. Nah, yang mana ya? Coba kita cek lagi. Ini oh, mungkin sebelumnya ya atau sesudahnya. Coba cek di sesi 4 ya. Sepertinya belum bisa terkirim nih.
sambil Bapak buka duplikatnya di sebelah untuk masuk ke keempat, materi pertemuan keempat, inisiasinya. Jadi internetnya nggak begitu kencang. Nah ini sudah, bagi yang mau lihat itu sudah terkirim ya. Nah inisiasi 4 ini Bapak buka. Bapak ingin menjelaskan tentang bagaimana terjadinya masalah itu. Sebentar. Oke. Bapak lihat dulu inisiasi keempat ya. Kajian pustaka bukan ini ya. Kemungkinan yang dua. Nah, kita coba lihat bagian yang ini, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi yang dikatakan masalah itu adalah sama sebagai contoh, seharusnya pembelajaran dilakukan itu berkualitas. Itu hampir semua pendapat orang mengatakan hal yang demikian. Sementara yang ditemukan di dalam pembelajaran di kelas itu tidak berkualitas. Nah, perbedaan inilah disebut dengan masalah. Nah, untuk menegaskan bahwa ini adalah masalah, fakta yang ada di lapangan, maka di dalam latar belakang masalah itu kita harus mengemukakan seperti apa yang disebut dengan pembelajaran yang berkualitas. Maka barulah kita menulis temuan masalahnya. Nah, sebagai contoh tadi Bapak sudah jelaskan di dalam contoh yang kita diskusi pada tutorial keempat. Nah, seandainya tema ataupun judul penelitiannya tentang upaya peningkatan, ini kan judul ini kan diperoleh dari tugas 1A kemudian jadi 1B gitu kan. Nah, dari 1A itu sendiri ya, untuk kita bisa menentukan judul PTK. Nah, tapi dari judul PTK itu kita harus menulis latar belakang masalah. Nah, bagaimana menyatakan bahwa masalah itu? Nah, supaya menampakkan itu masalah itu tentang motivasi, kita harus kemukakan terlebih dahulu bahwa motivasi itu penting di dalam sebuah pembelajaran. Misalnya dikaitkan lagi dengan misalnya ada penelitian yang dilakukan orang lain. Begitu juga dengan kalau tadi itu baru motivasi, sesuatu yang penting itu adalah pemahaman siswa. Maka di sini kita harus jelaskan bagaimana pemahaman siswa itu di dalam materi pembelajaran tertentu. Nah, begitu juga dengan hasil penelitian orang lain tentang pemahaman siswa gitu. Nah, setelah itu barulah kita mengemukakan masalah yang teridentifikasi. Tentu masalah yang teridentifikasi itu berdasarkan temuan yang kita lakukan ya, seperti tugas di 1A. Kesenjangan antara yang dilihat dengan teori atau ketentuan seperti yang dikemukakan yang slide yang ini ya. Ini anggap saja teori, bisa dengan pendapat ahli, bisa dengan peraturan dan ketentuan gitu kan. Sementara fakta di lapangan berbeda. Nah, perbedaan itulah yang disebut dengan masalah. Seperti misal contoh bahwa motivasi itu penting, pemahaman itu penting, tapi ditemukan motivasinya rendah, pemahamannya juga rendah. Maka disitulah letak permasalahannya. Nah, maka dari itu coba kita lihat bagaimana yang dikerjakan oleh Ibu Winasih. Nah, coba kita lihat di sini.
Kalau di sini kalau nggak salah Ibu Winasi ini, coba Bapak cek dulu hasil koreksiannya. Koreksi catatan Bapaknya. Ibu Winasi pada 1A kemarin catatannya mana ya? Winasi. Oh, langsung dulu ya. Oh, belum tercatat di sini Bapak Ibu. Ya. Oke, kalau judul biasa juga ditulis pada bagian akhir latar belakang masalah. Tentunya ini tidak ada. Artinya ini yang diajukan oleh Ibu Winasi. Apakah dengan menggunakan pendekatan kontekstual dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam berjuang? Nah, sekarang coba kita lihat di sini. Masalah yang teridentifikasi ya. Kalau di sini siswa merasa bosan dengan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Ya, ini kan dianggap masalah apabila kita di dalam bagian ini kita harus bagian-bagian awalnya kita kemukakan bahwa di dalam suatu proses pembelajaran itu jangan sampai terjadi siswa itu bosan dengan pembelajaran yang dimaksud. Nah, kemudian begitu juga dengan siswa kehilangan kurang minat, kelihatan kurang minat ya. Kalau coba tidak ragu dengan kalimat ini, siswa kurang berminat dalam mengikuti pembelajaran, juga seperti itu. Nah, maka dari itu di bagian sebelumnya kita sebutkan bahwa minat belajar itu penting gitu kan. Nah, bisa kalau seandainya tidak ada di sini yang ditulis oleh Ibu Winasi, maka di sini pertama catatan perbaikannya. Catatan perbaikannya harus mengakomodir ya teori atau konsep atau aturan ketentuan bahwa ya di dalam sebuah pembelajaran itu siswa tidak boleh bosan. Bisa teori ya atau pendapat ahli ya, pendapat ahli tentang ya siswa dalam pembelajaran jangan sampai terjadi kebosanan ya, untuk mengantisipasi dari permasalahan ini. Siswa merasa bosan dengan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Nah, itu. Jadi di sini harus dijelaskan berapa pentingnya ya. Atau di sini Bapak edit lagi. Atau di sini menjelaskan pentingnya siswa dalam belajar tanpa merasa bosan. Kan bosan ya. Nah, jika dimungkinkan lagi di sini juga didukung dengan misalnya contoh ada hasil penelitian, misalnya didukung dengan hasil penelitian atau ditulis di jurnal ya tentang upaya menghindari kebosanan siswa dalam pembelajaran. Sedapat mungkin ya di sini sedapat mungkin itu tentang materi
yang akan diketik jika memungkinkan. Ya, ini saya ketik merah di sini. Oke. Nah, itu catatannya. Oh, kalau ada pendidikan nih Pak, boleh juga Pak, boleh. Kalau misalnya pendidikan ini bagian yang awal ya. Kemampuan pola pikir ini kan umum sekali ini. Ya. Oke, Bapak Ibu mahasiswa sekalian, kita coba lanjutkan penjelasan tentang latar belakang masalah. Nah, setelah itu berikutnya kita juga harus memperhatikan katanya identifikasi masalah itu kurangnya minat. Nah, jika ditemukan atau teridentifikasi masalah kurangnya minat, maka di sini kita juga harus menjelaskan misalnya sini menjelaskan pentingnya minat ya. Ini Bapak berikan catatan, jelaskan pentingnya minat di minat siswa dalam pembelajaran. Seperti masih cukup ya. Oke, nah seperti itu. Begitu juga Bapak Ibu terkait dengan beberapa hal yang berkaitan dengan identifikasi masalah ini. Nah, setelah itu barulah kita menceritakan temuan-temuan itu seperti apa sebelum dia disebut sebagai identifikasi masalah. Nah, maka dari itu, dari tugas yang dikerjakan oleh Ibu Nasi, seperti misalnya pendidikan adalah pengalaman belajar, ini kan konsep umum ya tentang pendidikan. Nah, bagian yang seperti ini bisa saja kita tempatkan pada awal sebagai pembuka dari latar belakang ini. Sebagai contoh pada bagian yang ini ya, sampai di sini ini Bapak cut, kemudian pindahkan ke atas, bisa seperti itu. Nah, kemudian bagian yang ini nanti semua terkait dengan teori, konsep, maupun yang terkait dengan pendapat ahli tentang pembelajaran yang membosankan gitu kan, kurangnya minat, kemudian pembelajaran matematika yang sulit, termasuk juga di sini hasil belajar yang kurang maksimal. Nah, setelah itu barulah kita kemukakan satu persatu ya temuan yang kita temukan sehingga nanti dikumpulkan atau disatukan dalam bentuk identifikasi masalah. Nah, maka dari itu satu persatu kenyataan yang dapat diobservasi seperti yang disampaikan ini menunjukkan suatu kesenjangan. Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar. Nah, artinya kalau sudah hasil belajar dia pada urutan keempat. Nah, maka sebelumnya itu di sini ada temuan masalah ya. Pertama tentang pembelajaran yang membosankan. Sini pembelajaran yang membosankan. Pembelajaran yang membosankan. Nah,
Jadi diceritakanlah apa yang menjadi temuan Bapak Ibu terkait dengan. Nah setelah itu berikutnya ceritakan kembali bagaimana Ibu melihat atau menemukan siswa itu kurang minat di dalam mengikuti pembelajaran. Nah, di sini juga bisa ditambahkan. Kurang minat ya, tahu di sini siswa kurang minat dalam mengikuti pembelajaran. Nah seperti apa yang ditemukan itu nanti diceritakan secara singkat. Kemudian begitu juga dengan pembelajaran matematika yang sulit gitu kan, kemudian hasil belajar yang rendah atau kurang maksimal. Nah setelah itu barulah dikemukakan beberapa identifikasi masalah. Jadi identifikasi masalah ini itu diambil atau bersumber dari apa yang menjadi temuan kita di lapangan. Misalnya tugas kita 1A. Nah maka dari itu satu persatu dikemukakan. Nah, maka dia menjadi sebuah identifikasi masalah. Nah setelah itu barulah masuk kepada analisis masalah. Nah di saat dia masuk identifikasi masalah, jangan lupa Bapak Ibu, ini terkait dengan menjelaskan. Nah, ini Bapak kopas saja supaya ya, tidak perlu tidak perlu lagi diketik ya. Masalah yang timbul dalam kelas berkaitan dengan kurangnya minat seharusnya secara akomodatif ya. Jadi bisa saja bahasanya di sini berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan tersebut ya. Nah di sini Bapak piskan ya. Ini kita enter saja. Masalah yang dipilih, Nah ini kan terkait dengan pemilihan masalah yang ini ya. Nah yang ini kan konsepnya ya. Nah silakan disebutkan gitu kan, kemudian disebutkan pula penyebabnya ya, kenapa ini dipilih ya, penyebabnya apa gitu kan. Nah ini poin yang bagian ini ya. Bapak tandai saja supaya. Nah berikut juga dampaknya seperti apa, dampak yang terjadi dengan masalah tersebut. Nah ini berkaitan dengan konsep yang ya. Nah berikutnya barulah disebutkan tentang rencana solusinya. Nah nanti disebutkan misalnya contoh di sini Ibu Winasi menggunakan rencana solusinya menggunakan pendekatan kontekstual. Nah, maka dari itu di sini sebutkan kontekstual seperti apa yang akan digunakan. Nah, ini terkait dengan rencana solusi seperti yang dituliskan ini, ya. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan analisis masalah. Nah, kemudian yang berikutnya habis ya. Jadi kalau dari berdasarkan penilaian di pada bagian yang ini habis. Tapi perlu diketahui Bapak Ibu, untuk pada bagian yang ini nilainya ada 3. Pertama itu yang dipilih penyebab, dampak, dan rencana solusi. Nah itulah yang harus Bapak Ibu pastikan ada di dalam tulisan latar belakang masalah yang ditulis. Nah itu Bapak Ibu. Nah
Kalau di dalam bagian yang ini bisa saja misalnya pada bagian ketiga itu bagian dari rencana solusi, alternatif report masalah. Maka di dalam hal ini disesuaikan Bapak Ibu supaya nanti lebih tepat. Kemudian berikutnya kita coba lihat dari rumusan masalah. Di sini menyebutkan kompetensi yang ingin ditingkatkan, ada subjek yang diteliti, kemudian menyebutkan cara perbaikannya. Berikut dengan berkaitan dengan masalah dan mengandung kata tanya dan tanda tanya. Nah, berkaitannya ini kita lihat rumusan masalah yang dibuat oleh Ibu Inasi. Kalau kita lihat di sini berdasarkan data masalah, apakah dengan jadi yang ditingkat apakah dengan menggunakan pendekatan konsep kontekstual dalam meningkatkan hasil belajar siswa dalam materi bangun ruang pada SD. Nah, maka di sini yang ditingkatkan itu adalah hasil belajar siswa. Ini dia. Ini Bapak tandai ya supaya terlihat. Nah, yang bagian meningkatkan ini tentu kita pahami adalah bagian dari menyebutkan kompetensi yang ditingkatkan. Nah, itu dia. Kemudian berikutnya ya menyebutkan subjek yang diteliti. Subjek yang diteliti itu adalah berkaitan dengan ada siswa di sini. Bisa juga kita asumsikan materi bangun di sini. Nah, itu bagian dari subjek penelitian. Nah, kemudian berikutnya yang harus kita pastikan adalah menyebutkan cara memperbaiki. Nah, untuk cara memperbaiki di sini dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Ini Bapak tandai supaya terlihat. Nah, itu. Berikutnya yang diminta berkaitan dengan latar belakang masalah. Nah, coba kita lihat apakah benar latar belakang masalah tentang itu gitu kan. Nah, terutama terkait dengan masalah yang dipilih ya, sesuai dengan masalah-masalah yang teridentifikasi. Nah, seperti misalnya di sini hasil belajar gitu kan. Oh iya, berkaitan ini. Berkaitan. Nah, tapi sesungguhnya hal ini dinarasikan itu berdasarkan rekomendasi Bapak hasil koreksi yang sudah dilakukan pada 1A dan 1B. Nah, maka dari itu tentunya ini sangat konstruktif dalam Bapak Ibu melakukan perumusan masalah. Nah, maka dari itu di sini juga diminta ada kata tanya yang Bapak tandai. Kemudian ada tanda tanya. Ini tanda tanya. Maka di sini untuk memenuhi rumusan masalah sudah terpenuhi. Karena ini memiliki masing-masing penilaian. Nah, sementara itu ya untuk tujuan perbaikan atau di dalam buku PKV kita tujuan penelitian perbaikan pembelajaran. Hal ini disesuaikan saja dengan rumusan masalah. Kalau di sini misalnya tujuannya menerapkan, ya artinya kan ini diterapkan. Oke, kemudian yang kedua mengetahui hasil belajar. Seharusnya tujuannya adalah meningkatkan hasil belajar, bukan mengetahui ya, meningkatkan. Nah, itu salah satu contoh menentukan tujuan. Bisa juga dalam bentuk kita menerasi kembali ya, dari rumusan masalah ini. Misalnya meningkatkan tujuannya adalah meningkatkan hasil belajar dalam materi pembelajaran ya. Ini tujuannya bisa juga dalam bentuk meningkatkan hasil belajar dalam materi bangun ruang dengan menggunakan pendekatan kontekstual ya.
pada siswa ya, pada siswa kelas 4. Nah, bisa juga demikian ya. Maka dari itu silakan mau dipilih seperti apa. Yang paling penting tujuan perbaikan itu harus sejalan dengan rumusan masalah. Nah, kemudian Bapak Ibu yang terakhir, manfaat penelitian ya. Atau di sini manfaat penelitian perbaikan pembelajaran. Secara teoritis menjadi bahan informasi bagi praktisi pendidikan mengenai pembelajaran menggunakan dan menjadikan referensi dalam upaya mengoptimalkan matematika materi bangun ruang. Atau mau disebutkan secara spesifik yang pada SD tersebut bisa juga. Nah, kemudian secara praktis bagi guru, bagi sekolah, bagi pembaca juga bisa. Nah, namun di sini kategori di sini ditulis dengan jelas manfaat kontribusi nyata terhadap pembelajaran. Jadi terhadap pembelajarannya jangan lupa ya, bermanfaat untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, itu terutama pada siswa di SD yang bersangkutan. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan latar belakang masalah.